Nah, baik, kita mulai dari yang pertama dulu, dari sisi teknis ya, karena ini yang perlu di ini tahu dulu. Nah, schedule biasanya ini ke Madinah dulu ya, Mbak Rina ya, sama ya, Rina ya, ke Madinah ya, tetap ya, kita ke Madinah ya. Jadi ke Madinah perlu ditekankan bahwa ketika kita ke Madinah itu belum masuk umroh, ya, belum masuk rangkaian ibadah umroh. Apa programnya? Ziarah. Ya. Jadi supaya nggak campur aduk, sehingga menambah ribet, gitu, menambah kayaknya susah umroh. Padahal sejatinya umroh itu gampang, gitu. Ya, jauh lebih gampang daripada ibadah haji. Nah, ketika ke Madinah ya, dalam program ziarah. Ya, ziarah apa namanya? Pertama, ziarah di Masjid Nabawi. Ya, ini gambarnya. Maaf, belum pernah ya. Belum sama ya. Ini gambar di Masjid Nabawi. Nanti program ziarah di Masjid Nabawi, di area Masjid Nabawi. Ya, ini gambarnya. Nah, apa saja pertama memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi? Ini kalau bisa 5 waktu tadi, subuh-subuh tambah yang sunnah, ya, baca Quran, sholat duha, ya. Tetap harus perhatikan juga jaga stamina, ya, stamina, kesehatan juga, istirahat juga, jangan mentang-mentang suruh ini nggak taunya di pose gitu kan, makan pulang malam doang makan gitu, makan tuh habis subuh, ya, habis zuhur, sama habis isya. Ya, jadi kalau kita mau ngatur jadwal sebenarnya baik di Madinah ataupun Mekah, habis subuh, jadi malam nih sebelum subuh jam 4 sekalian tahajud itu angkat. Ya. Ya kan di hotel. Ya, lebih bagus tidur dulu kalau tahajud ya. Waktunya di hotel, karena kalau nggak tidur tuh sholat malam aja. Ya. Di hotel di Madinah ataupun Mekah nanti udah tidur jam 3 udah mulai siap-siap ya, jam 4 berangkat ke masjid untuk sholat ya, habis subuh pulang makan pagi ya, istirahat. Nah, nanti waktu jam 10 sekalian duha sekalian zuhur berangkat ya, jadi istirahat juga dapat. Untuk stamina makan ya, utama ini karena harus jaga fisik juga dapat juga gitu lah. Kemudian diberikan kesehatan semua kelancaran sampai selesai gitu lah. Kemudian setelah dulu pulang dan makan siang ya, sama istirahat sebenarnya. Setelah itu jam 3 lah, asal itu hampir jam 4 atau jam 4 lewat lah, tergantung musimnya gitu ya. Kita itu berangkat lagi ke masjid ya, untuk sholat apa? Asar, maghrib dengan isya ya. Jadi sekaligus, kalau bisa nggak usah pulang, habis isya baru pulang, makan malam sama tidur istirahat ya. Sehingga apa? Dapat semuanya ya, sesuai niatan kita untuk memperbanyak ibadah yang kalau bisa, kemudian kesehatan yang terjaga ya, sehingga program aman terkendali ya sampai selesai. Kemudian yang kedua, berdoa di Rodoh. Nanti gambarnya ada setelah ini ya. Rodoh itu salah satu tempat mustajab ya, itu posisinya antara mimbar Nabi dengan rumah beliau ya. Kemudian ziarah ke makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ini Nabi dan 2 sahabat beliau ya, posisinya kalau ini di bekas rumah Nabi dulu ya. Kemudian terakhir ziarah ke makam Baqi ya, makam Baqi ini makam puluhan ribu sahabat Nabi ya, termasuk Siti Aisyah dan Sayyidina Utsman. Nah, ini gambarnya Ibu ya, gambar masjid, tapi ini dari belakang ya. Posisi hotel rata-rata jamaah Indonesia itu di sebelah sana ya, depan ya. Ini yang kubah hijaunya, posisi imam itu di sini ya. Nah, ini di sini, ini pintu keluar ini dari makam Nabi ya. Makam Nabi ke sini, ini makam Baqi ya, tadi makam yang puluhan ribu sahabat Nabi ya. Nah, kemudian ini gambar di Masjid Nabawi ya, di dalam semuanya itu karpet warna merah
ya, kecuali yang di rodoh. Ya, jadi kalau ada yang ini itu rodoh gitu ya. Rodoh itu warnanya hijau, terus ditandai dengan warna hijau. Ya, jadi kalau warna seperti ini, oh ini berarti rodoh. Ya, ini mimbar, kemudian ya, kalau ini mihrab. Mihrab itu tempat imam dulu Nabi ya, mihrab Nabi. Kemudian sebelah sininya makam Nabi. Ya, jadi kalau laki-laki keluar dari sini. Nah, khusus di Masjid Nabawi ini antara laki dengan perempuan ini masjidnya dipisah. Ya, jadi sebelah sini laki-laki ya, pintu sini perempuan. Jadi nggak digabung, nggak kayak di Masjidil Haram. Ya, jadi yang laki-laki nggak mungkin bisa masuk ke bagian perempuan. Ya, bagian perempuan. Termasuk ke rodoh ini. Ke rodoh nanti bagian perempuan tuh waktu-waktu tertentu. Ya, jadi agak dilebar kalau habis waktu duha dengan waktu malam habis isya jam 9 gitu ya. Itu nanti bagian laki-laki dikurangin gitu ya. Tetap laki-laki. Kenapa? Waktu malam nanti ada pemandunya. Sebenarnya waktu ini bisa juga, cuma nggak mungkin bagiannya nggak banyak gitu ya. Jadi sebelah sininya. Ya. Nah nanti setelah dari sini, ya, ini keluar, ini makam Nabi. Nah ini makam Nabinya. Nah sebelah kanan, ini ya sebelah kiri, ini makam Nabi. Ya, makam Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita lakukan situ cukup ucapkan salam, doa kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dengan doa semoga salam, keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Ya, lewat lagi. Jadi nggak bisa lama-lama itu kalau rame, dan pasti rame. Sebelahnya Abu Bakar. Ya, ini sama ucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ya, ini sahabat Nabi, khalifah pertama. Kemudian berikutnya Umar bin Khattab sama. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab itu ya. Salam semoga tercurahkan kepadamu wahai Umar bin Khattab. Nah, keluar dari situ itu ke makam Baqi. Masuk ini di makam Baqi. Ini makam puluhan ribu sahabat Nabi. Puluhan ribu sahabat Nabi di kota Madinah, termasuk tadi saya sebutkan Siti Aisyah, istri Nabi, dengan Utsman bin Affan. Ya. Tapi untuk perempuan itu nggak bisa masuk, mohon maaf ya. Jadi nanti kalaupun mau berdoa hanya dari luar pagar dengan pemandu ya, doa. Masuk ini yang bisa masuk khusus laki-laki, itu pun waktu tertentu habis asar dengan habis subuh. Ya. Kemudian itu yang di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Ini yang di kota Madinah. Ya. Saya hanya memberikan gambaran sedikit saja. Nanti detailnya pemandu di sana untuk organisasi ini. Yang pertama apa? Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika beliau hijrah dari Mekah. Ya, Nabi kan dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai di tempat Masjid Nabawi yang sekarang, ya, di kota Madinah yang ini, beliau singgah di Quba namanya. Ya. Di Masjid Quba, ini Masjid Nabawi di sini. Ya. Quba ini di sini, Quba ini sekitar 5 kilo. Ya, 5 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, beliau membangun masjid. Ya, pertama, nanti gambarnya ada. Yang kedua ini untuk ibu-ibu kalau mau belanja ya di kebun kurma. Ya, disarankan lebih bagus belanjanya di Madinah. Kenapa? Karena sudah rapi, packing segala macam, ke Mekah tinggal ibadah. Nah, kecuali kalau belanja mungkin yang sifatnya basah kayak kurma mentah atau apa di Jeddah nanti. Nah, ini udah fokus untuk ibadah nanti di masjid di Mekah. Yang kedua Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud ini tempat terjadinya peperangan Uhud. Ya, kaum muslimin dengan kaum musyrikin, di mana pada saat itu salah satu paman Nabi, ya, yaitu Sayyidina Hamzah wafat juga sebagai syahid. Ya. Kemudian berikutnya Masjid Saqah, Khandaq itu artinya parit. Ya, ini juga tempat terjadinya perang, tapi pada saat itu Rasul membuat Khandaq, ya, parit.
Kenapa? Karena dilihat jumlah kaum muslimin sangat banyak. Ini bagian dari benteng. Ya. Kemudian masjid Qiblatain. Qiblatain ini masjid dua arah kiblat. Ya. Kenapa dua arah kiblat? Karena dulu Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Tapi Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, ya semoga umat Islam, ya kaum muslimin memiliki kiblat sendiri, ya, dan dikabulkan oleh Allah. Dalam ketika Rasulullah di sholat dalam satu sholat disebutkan itu sholat asar, gitu ya. Turun perintah, fawali wajhaka syatral masjidil haram. Ya, sekarang aku kabulkan permintaanmu wahai Muhammad. Sekarang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Langsung kau balik dengan kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dan sampai sekarang. Ya. Ini gambarnya Masjid Quba ini, ya, yang dilakukan nanti sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba ini. Disunahkan sudah wudu dulu dari hotel. Lebih bagus wudu dulu. Kalaupun nanti enggak, nanti wudu di situ. Tapi ini bukan sholat sunnah khusus. Ya udah, sholat sunnah karena waktunya pagi pas waktu duha, ya udah sholat sunnah duha. Ya, kalau sebelumnya sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Jadi sunnah tahiyatul masjid itu dalam arti sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Itu disunahkan setiap masuk masjid. Ya. 2 rakaat. Habis itu tambah dengan sholat sunnah duha. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berangkat dari rumahnya, gitu ya, sudah dalam keadaan bersuci, mendatangi Masjid Quba, masjidku ini, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Ya. Insyaallah nanti akan lebih detail oleh pemandu ketika program ziarah nanti. Ini gambar, ini kebun kurmanya. Ya. Kalau yang cuma nyicipin aja gitu, nyicipin aja ya. Kalau di bawah nggak boleh. Iya, makan. Ya, nyicipin aja. Kemarin ada yang dapat hadiah apa Ustaz yang dulu yang hari terus Dubai. Dikasih gitu. 2 box loh. Oh, dapat 2 box. 2 box besar. Kalau di sini disediakan minum juga Bu. Jadi kalau minuman apa tuh, kurma gitu ya. Udah kayak ini. Kalau ini gratis minumannya. Jadi kalaupun kita pengen duduk-duduk udah sih. Ya. Kalau ini pohonnya asli, pohon kurma. Jadi tujuannya supaya kita tahu, oh ternyata pohon kurma seperti, oh ternyata Saudi yang biasa dari kurma aja bisa mensuplai. Bahkan bukan hanya untuk negaranya aja, ya. Dari berbagai negara termasuk kita, gitu. Padahal itu ditekankan juga. Gitu. Jabal Uhud, ini gunung Uhud tadi, ya. Ini gunung Uhudnya, namanya. Kemudian ini ada bukit kecil, ya. Ini yang ramai yang naikin orang. Ini bukit kecil namanya Bukit Romak, ya. Bukit Pemanah. Kenapa Bukit Pemanah? Karena waktu terjadinya perang ini Rasulullah perintahkan kepada ada pemanah. Ya kalau sekarang mungkin sniper lah ya, yang memanah dari jauh. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian turun apapun yang terjadi. Ya. Ternyata ini strateginya canggih. Rasulullah menang awalnya. Ya, ketika para sahabat ini mengikuti perintah Rasulullah tidak turun. Tapi ternyata begitu orang menang saking senangnya turun gitu. Itu ternyata diketahui oleh pasukan musuh, diserang balik dari belakang. Ya. Nah, kuncinya di ini. Tapi jamaah kita Indonesia biasanya nggak naik, ya nggak ikut naik ke sini, walaupun nggak terlalu tinggi. Cukup nanti kita ziarah di makamnya Sayyidina Hamzah. Ini makam Sayyidina Hamzah, ya. Itu pun dari luar karena dibentengin. Ini benteng temboknya. Ini makamnya kalau kelihatan dari dalam seperti ini. Kita paling intip aja Bu, ada celah-celah gitu ya. Kita doakan Sayyidina Hamzah dan para sahabat lain yang gugur dalam peperangan ini. Ya. Nah, ini kemudian gambarnya Masjid Hondak. Hondak itu artinya sebenarnya parit, tapi sekarang nggak ada paritnya. Jadi biasa. Kemudian di sini juga. Kenapa masih Sabah masih itu? Karena ada beberapa pos dulu, posnya Sayyidina Ali, posnya Sayyidina Umar gitu ya. Yang tepat mereka sholat pada saat itu.
Ya. Dan di sini nggak mampir biasanya. Jadi seperti yang saya sampaikan sini, biasanya di sini nggak mampir jamaah Indonesia. Karena apa? Karena pakai biasanya. Kalau pakai kesulitan, cuma disampaikan oleh komando ini mesti Honda ceritanya begini gitu ya. Kemudian terakhir mesti kiblatain. Mesti kiblatain tadi yang dua arah kiblat, ya, dua arah kiblat. Kiblat Masjidil Aqsa dulu, balik nih dari ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Ya, ini pun kebanyakan jamaah nggak singgah, paling menepi sebentar, berhenti, disampaikan oleh komando nanti ceritanya begini gitu ya. Sama karena alasan parkir kesulitannya. Ya, dan kemudian alasan waktu juga, biasanya ada waktu sholat duhur di Masjid Nabawi, ya, itu karena yang lebih afdal gitu ya. Nah, tadi sekali lagi saya tekankan, tadi masih dalam kerangka program ziarah, belum masuk umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين